Hingga kini Elvi Sukaisi belum juga menjenguk anak-anak dan menantunya di tahanan Polda Metro Jaya. Mengaku kaya raya dan berdarah ningrat, benarkah rumah Roro Fitria bersebelahan dengan kandang kambing dan kandang ayam yang kumuh dan bau? Seperti apa cerita unik Ustadz Zaki Mirza saat berkunjung ke makam Pangeran Jayakarta yang masih mewangi hingga kini? Syok dan malu, perasaan itulah yang diduga tengah membelit Ratu Dangdut Elvi Sukaisi saat ini pasca penangkapan anak-anak dan menantunya lantaran kasus narkoba. Dan karena perasaan itu pula lah yang juga membuat Elvi Sukaisi belum juga menjenguk Dawia dan kakak-kakaknya di hari ketiga penahanan mereka. Umi Elvi hanya mengutus pengacara keluarga untuk menjenguk anak-anak dan menantunya. Tidak hanya itu, rumah Umi Elvi di kawasan Cawang, Jakarta Timur yang menjadi TKP penangkapan juga terlihat sepi dan digembok. Umi Elvi seakan menghilang di telan bumi, hanya asisten rumah tangganya saja yang terlihat keluar masuk rumah. Sayangnya mereka pun bungkam saat ditanyakan keberadaan sang majikan. Bunda kemana ya, Mbak? Aku nggak tahu. Ini dengan siapa, Mbak? Bukan untuk siapa? Enggak, aku cuman kerja doang kok. Iya. Jadi nggak tahu apa-apa. Bunda Elvi mungkin? Udah ngisi acara atau gimana? Nggak tahu, aku nggak tahu. Belum sempat ketemu lagi gitu setelah kejadian itu. Biasanya sih ada mobil keluar masuk ya. Cuman semenjak peristiwa itu udah belum pernah lihat lagi ada mobil masuk. Kalau untuk Umi Elvi, jenguk saya masih belum dapat kabar ya. Sampai saat ini pun saya baru datang dari luar kota, cuma ditelepon dan saya belum ketemu dengan Umi. Sudah koordinasi mungkin Bang? Di teleponnya ngomong apa tuh, Bang? Ya di teleponnya ya biasalah. Artinya bagaimana saya bisa dapat untuk mewakili sebagai penasihat hukum untuk Dawia dan saudara-saudara yang lainnya seperti itu. Tapi kalau untuk bertemu Umi sampai saat ini belum. Saya nggak tahu nanti hari ini, besok, atau kapan. Ya insya Allah ya, karena untuk shock itu kan bingung ukurannya ya. Nah, kaget mungkin iya, kalau shock ya saya tidak mengerti ya kan. Tapi ya insya Allah semuanya baik-baik saja. Selain kisah Dawia, ada pula kisah heboh pasca penangkapan diri Roro Fitria. Kadung dikenal sebagai sosok artis yang memiliki terah bangsawan dan hidup bergelimang harta. Belakangan semua jati diri wah Roro Fitria itu mulai dikuliti banyak pihak. Ya, beberapa hari setelah Roro diciduk terkait kasus narkoba, seseorang yang mengaku sebagai saudara sang artis tiba-tiba saja mengungkap kebohongan Roro selama ini dalam coretannya di akun Instagram. Mulai dari soal gelar bangsawan, usia, serta jumlah kekayaan yang menurutnya semua bohong belaka. Tidak sampai di situ saja, belakangan kediaman mewah Roro di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ternyata ketahuan bertetangga dengan kandang ayam dan kandang kambing. Mengapa Roro yang mengaku kaya raya tapi memilih menempati rumah bersebelahan dengan kandang kambing dan kandang ayam? Lalu benarkah sosok Roro dikenal para tetangganya sebagai sosok yang sombong tak pernah bertegur sapa? Ya lingkungannya memang agak-agak itu ya, ini bagus sebelahnya kayak begitu. Iris juga ya. Kalau saya dengar di pemberitaan selama ini kan dia kayaknya orang artis terkaya atau gimana gitu beritanya. Tapi kok yang saya heran kok tinggal di sini gitu. Ini kan istilahnya ya untuk perumahan biasa lah, bukan untuk perumahan mewah. Ukuran artis ya, pejabat ya nggak ada, kagak mewah kayaknya. Di sebelah barat ada kandang kambing kayaknya ada. Nah, sebelah barat punya tetangga itu. Orang kaya itu tinggalnya nggak di seperti townhouse gini, tinggalnya dia di rumah. Kita kasih tahu aja sebagai di Pondok Indah lah gitu kan, orang kaya itu. Ini orang kaya kan cuma ngaku-ngaku dia aja orang kaya.
Nggak pantas lah tinggal di depan rumah ada kandang ayam. Sebelahnya kebun kosong, udah gitu serem juga kan. Roro itu orangnya gimana ya, saya bilang tuh agak sombong dia. Walaupun sering lewat, kita kan di depan deket rumah dia, tapi agak pernah menegur. Sehari-hari kalau untuk berbaur kayaknya saya belum pernah lihat. Selain kekayaan, gelar bangsawan keturunan juga ikut diusik beberapa pihak. Tak hanya orang yang mengaku saudara yang menulis di akun Instagram, tapi juga seorang yang mengaku sudah kenal Roro, yaitu Mbah Mijan mengungkap bahwa Roro bukanlah keturunan bangsawan. Gelar bangsawan hanyalah pemberian dari Keraton Surakarta sebagai apresiasi karena konsisten menjalankan seni budaya Jawa. Lantas, apa komentar keluarga? Secara pribadi beliau sih orangnya asik ya, cukup dewasa dan enjoy aja sih. Saya mengenal memang cukup dewasa nih satu artis kita, walaupun kalau di layar kaca ya begitu, suaranya dibegitukan kan gitu. Kalau bangsawan ini sebenarnya gini, Mbak Roro ini dari kecil beliau itu hobi di dunia seni, khususnya seni daerah ya, seni Jawa. Kemudian beliau ini salah satu penggiatnya juga. Sebetulnya bukan kebangsawanan yang dimilikinya, tetapi ini sekedar apresiasi dari pihak keraton. Maksudnya memang penghargaan ya, sebenarnya itu penghargaan. Jadi bukan asli bangsawan atau keturunan dari ya silsilah raja-raja gitu istilah kata. Gelar-gelar yang dihadiahkan ke Roro itu sepenuhnya itu kan juga kekuasaan kerajaan yang menghadiahkan ke dia. Kita nggak bisa punya kuasa menolak atau melarang. Penasaran dengan keunikan Masjid Seribu Pintu di kawasan Banten, Tiffany Kenanga meluangkan waktu menyambangi masjid tersebut. Seperti apa kekaguman Tiffany melihat keunikan masjid tersebut? Serta seperti apa pula pengalaman seru Ustadz Zaki Mirza saat mengunjungi makam Wangi yang merupakan makam tertua di ibu kota. Jangan kemana-mana, Intens akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa. Aduh kasihan sekali ya Umi Elvi yang telah dibuat malu oleh anggota keluarganya sendiri. Tapi ya sudahlah, sekarang lebih baik kita mengikuti wisata religi dari penyanyi muda berbakat Tiffany Kenanga dan Ustadz Zaki Mirza. Jauh-jauh ke Banten, Tiffany penasaran dengan keberadaan Masjid Seribu Pintu. Seperti apa ya uniknya Masjid Seribu Pintu dan juga keberanian Tiffany saat turun ke lorong bawah tanah masjid yang dihiasi oleh tasbih raksasa. Bagaimana pula cerita dari Ustadz Zaki Mirza saat berkunjung ke sebuah makam yang masih harum mewangi hingga kini? Simak liputannya setelah yang satu ini. Unik dan ini nyata, tak banyak yang tahu ada banyak bangunan bersejarah dan bertabur nuansa religi di Indonesia menyimpan 1001 cerita unik dan nyata juga kejutan. Salah satunya bangunan bersejarah yang sangat terkenal di bilangan Jakarta Timur yaitu kawasan Makam Pangeran Jayakarta. Makam pejuang sekaligus alim ulama di zaman penjajahan Portugis hingga Belanda ini banyak menyedot pengunjung yang tidak hanya datang untuk beribadah di masjid yang terletak di samping makam, tapi juga untuk berziarah. Uniknya bangunan yang didirikan sejak tahun 1620 tersebut masih berdiri kokoh dan menyimpan deretan cerita yang syarat akan sejarah yang menarik tidak hanya bagi selebriti seperti Ustadz Zaki Mirza, tapi bahkan juga Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah kita sekarang ada di depan makam Pangeran Jayakarta. Jangan kemana-mana, kita lihat siapa Pangeran Jayakarta sebenarnya. Nah ini bisa kita lihat, bahkan Pak Jokowi udah sempat hadir ke sini. Nah ini, bahkan ini kategorinya masjid ya. Karena lebar dan sudah dipakai buat sholat Jumat. Yuk bismillah kita lihat, kita menuju makam utamanya nih.
Yang sebelah sana adalah makam utama Pangeran Ahmad Jaketra. Ini ejaan yang lebih lama dari yang lama. Assalamualaikum Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Zainal Abidin. Yang Bapak tahu tentang seorang Pangeran Jakarta itu seperti apa Pak? Pangeran Jakarta ini adalah seorang pahlawan yang di zaman Belanda memang dia itu seorang pemberani dan jiwa satria, di mana beliau ini merupakan orang yang katakanlah sebagai ilmunya tinggi, sakti, dan merupakan jiwa yang selalu membela agama Islam. Bergeser sedikit dari makam Pangeran Jayakarta, Ustadz Zaki Mirza pun melangkah ke sebuah makam yang tidak kalah terkenal dikunjungi peziarah karena menyimpan keunikan yang tidak lazim, yaitu makam Pangeran Sanghyang alias Pangeran Senapati Ingalaga, besan Pangeran Jayakarta. Uniknya begitu masuk kawasan pemakaman ini, Ustadz Zaki Mirza mengalami sebuah insiden yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Keterkejutan pun kian pecah ketika Ustadz Zaki Mirza disambut harum wangi yang tak biasa saat memasuki kawasan makam. Sebuah fenomena yang tak bisa dijelaskan karena konon bau harum tersebut berasal dari jasad almarhum Pangeran Sanghyang yang telah ratusan tahun dimakamkan dan masih ada hingga sekarang di zaman milenial yang serba modern ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kita ada di satu makam lagi yang jaraknya nggak jauh dari makam Pangeran Jayakarta, dan saya aja yang udah bertahun-tahun di sini baru kali ini juga masuk ke sini. Dan ketika saya masuk, subhanallah, tuh aura almarhumnya masih ada. Sebenarnya ini pangeran siapa ini, Pak? Ini Pangeran Sanghyang, Pak. Ini Pangeran Sanghyang, dia besannya Pangeran Jakarta. Oh. Pemirsa, ini saya pas masuk, ini wangi apa nih Pak? Sini Bapak. Ini kayak wangi kembang apa sih? Dibakar gitu ya? Iya. Memang inilah sisa-sisa beliau yang dia tinggalkan kewangiannya Pak. Oh, ini bukan karena semprotan? Oh, jadi yang bikin wangi itu bukan sesuatu yang dibakar, bukan dupa, tapi memang wangi dari jasad beliau. Hal-hal yang gaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita percaya kepada yang gaib, kita mendirikan salat. Artinya memang subhanallah, orang Islam ini hebat ya. Dengan percaya kepada Allah, kepada para malaikat, dengan rukun iman, rukun Islam, bahkan sampai orang yang sudah meninggal ratusan tahun aja masih kita muliakan jasadnya walaupun sudah di bawah tanah. Sementara itu, selain wisata religi, Ustadz Zaki Mirza di bagian luar kota Jakarta, lebih tepatnya di kawasan Banten, Jawa Barat, bangunan Masjid Agung Nurul Yakin tak kalah menebar nama harum yang menyedot publik untuk berbondong-bondong datang. Masjid yang lebih dikenal publik dengan sebutan Masjid 1000 Pintu ini juga menyimpan sederet kisah penuh kejutan. Tidak hanya dari jumlah pintunya yang memang berjumlah banyak, tapi juga bentuk tata arsitekturnya mirip dengan benteng, namun membentuk angka 9 jika dilihat dari atas. Tak main-main karena bentuk arsitekturnya yang unik tersebut, wisatawan asing dari berbagai negara seperti Brunei Darussalam, Hong Kong, Inggris hingga Belanda ramai datang penasaran mengunjungi Masjid Pintu 1000. Termasuk pula penyanyi Tiffany Kenanga. Halo pemirsa, ketemu lagi sama aku Tiffany Kenanga, dan sekarang Tiffany lagi ada di Masjid Agung Nurul Yakin dan biasa disebut dengan Masjid Pintu 1000. Nah, penasaran kan maksudnya dari Masjid Pintu 1000 tuh apaan sih? Nah, hari ini Tiffany akan berwisata religi. Pak, Assalamualaikum Pak Tiffany. Nah, Pak, maksud dari Masjid Pintu 1000 ini tuh apa sih dan bagaimana proses pembangunannya? Memang ada 1000 pas 1000? Wallahu alam, saya belum pernah ngitung masjid ini pintunya berapa, saya juga belum tahu gitu. Sampai sekarang saya belum tahu. Cuma karena itu sebutan di wartawan aja. Gitu. Sekarang langsung aja ya Pak, kita boleh masuk. Silakan. Yuk.
Nah Pak, ini sekarang di ruangan apa ini kayak untuk sholat berjemaah ya? Iya, ini namanya ruangan Majelis Taklim Purnama Sultan, adanya di lingkungan lokasi makom. Penziarah yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri pun banyak yang datang, dari Brunei, dari Malaysia, Singapura, Thailand, Tokyo, Inggris. Kemarin pun dari Belanda datang. Kalau orang Belanda pernah saya tanya itu, mereka itu taunya dari atas kapal katanya. Kan karena sini bandara dekat gitu ya. Pas kapal turun itu memang kelihatan nyata dari atas itu. Dia bilang bangunan apa gitu. Kok kelihatannya dari atas tuh kayak nomor kayak nomor 9 gitu. Uniknya tidak hanya dari segi sejarah dan arsitektur saja yang membuat Masjid Pintu Seribu ini ramai dikunjungi publik. Karena salah satu bangunan dalam tanahnya yang terkenal luas digunakan untuk berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpan sederet cerita mengejutkan yang tidak mampu dijelaskan oleh nalar. Di antaranya keberadaan sebuah tasbih berukuran ekstra besar yang konon mendadak muncul tanpa diketahui penjaga masjid, berukirkan nama-nama Allah alias Asmaul Husna. Kabarnya masyarakat yang berzikir di ruangan tersebut kerap menangis terseduh-seduh menjulangkan tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah teka-teki yang coba dijawab dari Jajal secara langsung oleh Tiffany. Ya pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempatnya dan tadi banyak melewati lorong dan berbagai pintu ya. Dan bisa dijelaskan Pak, ini ruangan apa? Ini ruangan tasbih yang ada di dalam bawah tanah ya. Ruangan tasbih, namanya ruangan tasbih, tujuannya untuk berzikir. Kita berzikir kepada Allah buat istiqomah di sini tempatnya. Nah ini kalau ini kan Salah untuk ini sendiri? Ini tasbihnya besar nih. Coba disorot aja nggak apa-apa. Oh iya. Tasbih. Oh iya tasbih. Saya juga nggak tahu itu ya. Jadi pada waktu itu, wallahu alam siapa yang bawa saya juga nggak tahu. Jadi pada waktu itu tasbih datang di sini ramai, tahu-tahu ada tasbih raksasa gitu. Akhirnya begitu saya lihat, oh iya ada. Ya memang tasbih itu setiap bijinya itu berukiran asma Allah. Jadi kalau kita bebasin takutnya kena kaki, ke apa gitu, ke senggol-senggol gitu ya. Jadi memang benar-benar kita pelihara gitu. Setelah ini Intens masih akan hadir dengan kabar terbaru Arumi Baksin yang pasca pensiun diri dari jagat hiburan, kini kian sibuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Benarkah kini Arumi telah berubah 180 derajat? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Pasca menikah, Arumi Baksin langsung pensiun dini dari dunia keartisan lantaran ingin fokus mengurus keluarga. Lalu seperti apa kejutan ulang tahun yang ke-24 yang didapat oleh Arumi dari keluarga dan juga sahabat yang rela datang ke Surabaya? Bagaimana pula kebersamaan Arumi bersama sang buah hati ketika berada di mall? Lantas benarkah diam-diam Arumi mulai rindu kembali ke dunia entertain yang telah membesarkan namanya? Keluarga adalah segalanya. Bisa jadi inilah yang membuat artis Arumi Baksin berani mengambil keputusan pensiun dini dari jagat hiburan demi serius menjadi ibu rumah tangga, bahkan sampai rela meninggalkan ibu kota Jakarta mengikuti sang suami. Dan seolah ingin membalas manis pengorbanan Arumi melepas dunia hiburan, akhirnya sang suami mengajak keluarga juga sahabat memberikan sebuah kejutan manis untuk ulang tahun Arumi yang ke-24 akhir pekan kemarin. Terbang dari Jakarta dan datang langsung ke Surabaya berhasil membuat Arumi terkejut seperti berikut ini. Bayangin tante aja ikutan mau terpasan Arumi persis jam 12 ini. Dan Arumi lagi tidur sekarang nggak tahu. Iya. Guys, kita juga ada balon. Udah siap. Finally si bunga. Coba balonnya. Last minute.
semoga di usia 24 tahun ini bisa membawa berkah bagi semua. Amin. 3. Kebahagiaan Arumi pun semakin merekah ketika adik hingga Moko sahabatnya pun bersatu padu memberikan kado ulang tahun yang uniknya sama sekali tak pernah diduga oleh Arumi. Pasalnya Arumi sukses dibuat terharu oleh kado pemberian sang adik dan sahabatnya sebagai wujud perhatian dan kasih sayang. Yeay. Ucapannya ketinggalan di restoran aku. Wih, aku dapet tah. Thank you banget. Kenapa nih nggak Umi tas? Karena yang suka belanja. Jadi harus nunggu orang beliin dia dulu baru dia ganti sesuatu barang. Karena dia paling spesial. Karena saya dadakan. Sangat. Belinya pakai hati. Seneng banget. Kuas make up. Thank you, Moko. Thank you kamu, Om Moko. Nah itu yang buat Arumi, Mi. Ini yang buat saya ini. Seneng banget dan surprise, memang benar-benar kaget. Jadi memang kalau saya sih sebetulnya punya feeling, nggak mungkin Mas Emil nggak kasih surprise, nggak mungkin, udah kepedean kan. Tapi jadi tadi tuh kata Mama, udah kamu kalau emang udah yakin mau dikasih surprise, udah dandan aja dikit katanya. Biar nanti nggak muka bantal gitu. Pas ngelonin anak-anak bablas tidur juga. Jadi tadi bener-bener surprise dan ya senang. Ada Moko, ada Mbak Riri, Mas Nesa, dan semuanya pada datang dari jauh. Dan seolah memberikan kado untuk diri sendiri, pasca mendapatkan kejutan ulang tahun keesokan paginya, Arumi pun merayakan ulang tahunnya dengan gaya unik. Aku mau kamu, ya cuma kamu. Yaitu mengajak Keisha, sang putri, Alila adiknya, serta sahabatnya berjalan-jalan sekaligus bermain-main di sebuah mal di Surabaya, menguntai sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya sebagai ibu rumah tangga, penampilan Arumi pun kini berubah 180 derajat. Arumi tak lagi tampil seksi, tapi kini rajin mengenakan kerudung kemanapun pergi. Uniknya meski mengenakan busana lebih islami, Arumi sama sekali berusaha tak jaim alias jaga image, membebaskan diri untuk bersenang-senang dan bermain dengan sang putri serta sahabatnya seperti berikut ini. Hai pemirsa, hari ini mumpung lagi libur juga, tadi kegiatanku cuma satu, terus sudah selesai. Terus anak aku juga pas lagi sama aku, jadi aku pengen ngajak jalan-jalan dulu. Sekalian ditemenin sama adekku mumpung lagi di Surabaya sama sahabatku gitu. Jadi ayo kita lihat. Tuhan tahu aku, tahu pintaku, hidup matimu cuma aku, ada di hatimu. Kemanapun kau pergi, takkan letih mencari, aku tiada peduli menanti. Ya, Arumi yang dulu bukanlah Arumi yang sekarang. Bisa memiliki waktu bermain dengan puas bersama anak, adik serta sahabatnya konon menjadi momen mahal yang jarang bisa dinikmati Arumi di tengah kesibukannya membagi waktu sebagai istri, mengurus anak hingga kuliah. Tak heran jika di hari ulang tahunnya kemarin, Arumi terlihat sangat senang bisa menebus waktu yang hilang bersama Keisha sang putri dengan bermain dan tertawa bersama. Karena berbeda dari kehidupannya ketika menjadi selebriti ibu kota, menjadi tugas sebagai ibu, mahasiswa sekaligus istri bukanlah tugas yang ringan. Senang banget lah, kebahagiaan anak, kebahagiaan ibu ya, dan senang sih bisa kayak sedikit bayar hutang karena kan saya agak sibuk ya, jadi
Kadang-kadang nyampe rumah tuh anak-anak udah tidur dan berangkatnya juga pagi-pagi sekali. Terima kasih sekali teman-teman kemarin sudah kasih surprise buat saya. Doakan di usia saya 24 tahun semakin bahagia, semakin sehat, semakin sakinah mawadah warahmah untuk pernikahannya dan bisa menjadi ibu dan istri yang baik. Amin. Sesaat lagi Intens masih akan kembali mengupas cerita seru di balik babak 9 besar Indonesian Idol. Seperti apa keseruannya? Lantas seperti apa kesedihan Chandra harus hengkang? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Memasuki babak spektakuler show Top 9 Indonesian Idol 2018 tadi malam, persaingan di antara kontestan yang masih tersisa mulai dari Ghea, Ayu, Abdul, Joan, Marion, Maria, Chandra, Jody dan Glenn berlangsung kian ketat. Mereka berusaha tampil dengan kemampuan terbaik guna bisa lolos ke babak selanjutnya, babak Top Show 8. Tentu saja penampilan para kontestan dengan penampilan terbaik mereka membuat para juri juga terkagum-kagum dalam memberi penilaian dan komentar. Meski begitu ada beberapa kontestan yang betul-betul tampil ciamik dan banjir pujian dari para juri. Dan inilah penampilan terbaik mereka. Glenn, ya. Keren. Puji Tuhan, terima kasih. Aku senang sih tadi kamu kerasa lebih santai nyanyinya dari sebelum-sebelumnya. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Respect aja lu dalam keadaan pilek dan flu, tapi tadi lu nyanyi dengan segenap tenaga, itu yang mesti di... Terima kasih. Don't need permission and my decision to test my limit, cause it's my business, God is my witness, start what I finish. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Ini bad juice buat peserta-peserta yang lain. Bad news buat peserta lain, karena buat saya bahaya. Marion bisa bakal, ya bener yang tadi Ari bilang, bisa 3, mungkin bisa 2 besar di spektakuler. Terima kasih. Luangkanlah untukku, harap secepatnya datangi aku. Kirim aku malaikatmu, biar jadi kawan hidupku. Lebih bagus dari Bunga Cita Lestari. Korban gue dikata-katain Bunda Maya nih langsung nih. Saya pribadi ya agak puas ya. Saya puas sama hampir semua kontestan tuh tampil menurut aku sih bagus ya, di atas oke gitu. Ada yang oke banget. Namun berbeda dengan babak-babak sebelumnya, di babak spektakuler show Top 9 semalam, panggung spektakuler yang biasanya digelar 2 kali seminggu, kini hanya 1 kali.
Artinya salah satu dari 9 kontestan langsung mengakhiri mimpinya menjadi juara di Indonesian Idol Season 9 pasca penampilannya di panggung. Dan sayangnya meski tampil oke dan mendapat pujian dari para juri, langkah Chandra yang menyanyikan lagu Tua-Tua Keladi milik Anggun terpaksa harus terhenti. Chandra pun menyusul jejak Kevin yang pekan kemarin tersingkir secara dramatis dari panggung babak spektakuler Top Show 10. Katanya selangit, senyum penuh misteri, matanya membikin ngeri, semua gadis-gadis remaja. Aku jangan kepada tiap wanita, ternyata tujuannya sekujang. Siapakah yang akan terus bertahan? Apakah Abdul ataukah Chandra? Indonesia memilih. Abdul. Kamu aman. Oke, untuk penampilan aku sangat puas. Aku bisa explore semua set act aku. Jadi tadi aku merasa aku tampil pecah banget. Walaupun ada sedikit kesalahan dan itu sangat wajar menurut aku. Jadi aku sangat puas. Menyangka untuk pulang sebenarnya enggak ya. Tapi emang udah itu kembali ke seluruh masyarakat Indonesia buat mendukungnya gimana. Aku harus bisa terima. Untuk beberapa saat mungkin stay dulu di Jakarta. Setelah itu langsung pulang ke Kalimantan. Si Chandra sama siapa tadi? Abdul satu lagi, menurut aku memang ada kurangnya gitu. Tapi ya kita nggak mau prediksi siapa yang keluar. Jadi kalaupun keluar, makanya aku bilang ya aku bangga kalau keluarnya dengan penampilan yang terbaik, itu aja. Sementara itu jelang perhelatan Malam Puncak Miss Indonesia 2018 tanggal 22 Februari nanti telah digelar terlebih dahulu program Beauty with a Purpose Miss Indonesia 2017 Ashintia Holt Nielsen bersama Miss World 2017 Manusi Shilar yang juga dihadiri oleh Chairwoman of Miss Indonesia Organization Ibu Liliana Tanus Sudibyo. Acara diisi dengan aksi sosial, peninjauan jembatan gantung, penyerahan sembako, pemberian alat bantu dengar dan kaki palsu, serta beasiswa pendidikan. Ya, pada saat kita sudah tunjukkan di Beauty with Purpose tahun 2014, mereka sangat terkesan sekali dengan adanya jembatan ini dan mereka mau ada kunjungan ke sini, dan saat pertama kali melihat jembatan ini mereka sangat terkagum dan mereka sangat merasa jembatan ini adalah satu jembatan yang untuk memberikan harapan kepada penduduk di daerah sini, dan jembatan ini adalah jembatan yang bisa membuat penduduk di sini lebih efisien lagi dan convenient untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya tentunya tiap tahun pasti saya ingin mengajak bukan hanya Miss World tahun ini, tapi tahun depan pasti Miss World akan datang lagi, dan semoga Continental Queens-nya bisa datang lagi. Jadi ini benar-benar project yang sustainable dan terus-terus akan berlanjut.
Pemirsa Intens, jangan lupa saksikan Malam Final Miss Indonesia tanggal 22 Februari pukul 21 malam. Dan jangan lupa juga dukung peserta Miss Indonesia 2018. Terima kasih. Siapa yang tak baper dengan percintaan remaja, apalagi cinta segitiga? Ada Vino dan Bagas yang sama-sama mencintai gadis. Seperti apa kisah cinta mereka? Dibintangi Maxime Bauthier, Agatha Chelsea, dan juga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari 2018 di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini terpercaya yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Inilah Malam Puncak Miss Indonesia. Kecantikan Indonesia, 34 provinsi terbaik dari Indonesia, dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Special Performance Miss World 2017. Miss Indonesia jatuh kepada